Cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler BTTH episode ke-126. Nah, di episode sebelumnya Shoyan bertemu dengan Mugu, sang sesepuh terhormat Aula Jiwa, mantan saudara seperguruan Youchen, sekaligus juga orang yang telah bekerja sama dengan Han Peng untuk menghabisi Abah di masa lalu. Untungnya ancaman Mugu bisa dicegah dengan intervensi Kong Xiongzi, di mana salah satu kepala menara pil itu menjelaskan jika mereka juga memiliki pertentangan dengan Aula Jiwa dan meminta bantuan para alkemis muda untuk menghalangi Aula Jiwa memenangkan pertemuan pil agar api 3000 pembakaran tidak jatuh ke tangan mereka. Baru setelah itu pertemuan pil resmi dibuka dan Shoyan langsung memulai rintangan pertama, yaitu melewati alam fantasi. Hal yang membagongkan adalah baru saja Shoyan memasuki alam fantasi, tiba-tiba saja muncul sosok tua yang begitu familiar, di mana sosok tua itu tidak lain dan tidak bukan adalah guru yang begitu dia rindukan alias Abah Youchen. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Kuy. Mata Shoyan membelalakan lebar saat dia melihat Yolo yang tersenyum di depannya sebelum kemudian melambaikan tangannya seolah memanggil Shoyan untuk mendekat. Shoyan merasa pikirannya kosong dan kakinya hampir tidak terkendali untuk segera berlari menghampiri sosok yang begitu dia rindukan itu. Namun tepat ketika kakinya hampir melangkah, rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Shoyan, membuat Shoyan buru-buru berhenti dan menarik napas panjang untuk menjernihkan pikiran dan meyakinkan hati jika Yolo yang sangat ini berdiri di hadapannya tidak lebih dari sebuah ilusi. Asyik. Nah, Shoyan tersenyum pahit ketika melihat wajah yang lembut dan penuh keramahan Abah sebelum melambaikan tangannya perlahan dan membuat sosok itu menghilang. Kemunculan Youchen yang tiba-tiba memang sedikit membuat Shoyan baper, namun tuan muda ketiga keluarga Shou itu buru-buru menguatkan hatinya dan sekali lagi menyebarkan kekuatan spiritualnya untuk mencari jejak spasial agar bisa keluar dari alam fantasi. Sepanjang perjalanan Shoyan terus-menerus melihat ilusi dari orang-orang yang terpantri dalam pikirannya, mulai dari bapaknya Xiaozan, adik Shun Mbak Yunxi, sampai dengan Kanjeng Mendesa. Namun setelah belajar dari kemunculan Abah, sosok-sosok ilusi itu tidak menyebabkan Shoyan melambat sama sekali hingga dalam beberapa waktu Shoyan menemukan ruang terdistorsi, di mana ruang itu adalah terowongan spasial yang menuju ke alam pil. Begitu Shoyan masuk ke ruang terdistorsi, dia melihat sudah ada cukup banyak orang berkumpul di sana, termasuk salah duanya adalah Cao Ying dan Song Qing. Cao Ying sedikit terkejut ketika melihat Shoyan muncul, namun segera menampakkan senyuman mempesona yang menyebabkan hati cowok-cowok di sana gemeter, sementara yang disenyumin hanya membalas senyuman menawan itu dengan anggukan singkat sebelum duduk di tempat yang agak jauh dari Cao Ying dan Song Qing berada. Kalau di komik mungkin siku 4 sisi sudah muncul di dahi Cao Ying sebagai wujud kekesalan melihat Shoyan terus-menerus bersikap sok jual mahal kepadanya dan bertinyi-tinyi sampai kapan Kang Fuckboy ini akan sok cuek, karena tidak mungkin Shoyan melakukan apapun sendirian setelah masuk ke alam pil. Beberapa saat kemudian, seorang laki-laki tua yang kemungkinan besar tetua menara pil muncul sebelum mengumumkan bahwa orang-orang yang telah melewati alam fantasi bisa memasuki alam pil setelah menerima daftar obat, peta alam pil, serta batu spasial darinya. Tetua menara pil itu tidak menjelaskan banyak hal kecuali fungsi batu spasial yang bisa melindungi para peserta selama di alam pil, karena jika berada dalam kondisi hidup mati, para peserta bisa memecah batu spasial itu untuk langsung dikirim balik ke dunia nyata. Tetua menara pil juga menekankan bahwa alam pil dalam keadaan setengah hancur dan para peserta ini hanya memiliki waktu 10 hari untuk mencari bahan obat yang mereka butuhkan sebelum keluar, karena setelahnya alam pil akan benar-benar tertutup.
Setelah penjelasan panjang lebar tetua menara pil, para peserta pun mulai melangkah teratur melewati terowongan spasial tidak terkecuali kelompok Cao Ying dan Song Qi. Baru ketika Xiaoyan akhirnya berdiri dan berniat memasuki terowongan, riak dari ruangan terdistorsi muncul di belakangnya sebelum kemudian berubah menjadi sosok tua muda sekte Suan mendalam alias Chen Xian. Membuat kekesalan membuncah di hatinya mengingat bagaimana si anjing satu itu sudah membuatnya hampir terbunuh di tangan Mugu. Chen Xian mengepakkan kipas ungunya ketika melewati ruang terdistorsi sebelum menyapukan pandangannya dan menemukan Xiaoyan dengan tatapan mengejek. Chen Xian memuji kemampuan bertahan hidup Xiaoyan hingga mampu melarikan diri dari aula jiwa, membuat Xiaoyan balik terkekeh dan meminta Chen Xian untuk berhati-hati selama berada di alam pil kalau tidak mau sekte Suan mendalam kehilangan penerus. Baru setelah membuat Chen Xian sedikit emosi, Xiaoyan pun melewati terowongan alam pil dan sampai di sebuah dataran terpencil dengan samar-samar gumpalan asap kuning yang dihasilkan oleh para binatang iblis di dalamnya. Xiaoyan mengangkat matanya untuk memindai suasana di sekitarnya, merasakan jika ada benih kekerasan yang tersebar di mana benih kekerasan itu kemungkinan muncul karena alam pil mengalami kerusakan. Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada daftar bahan obat yang harus dia temukan di alam pil, di mana meskipun hanya ada 3 bahan obat, namun ketiganya langsung membuat Xiaoyan sakit kepala. Jamur daun 9 inti naga, bubur buah spiritual darah iblis, rumput abadi adalah 3 bahan obat yang harus Xiaoyan temukan, di mana Xiaoyan sudah pernah mendengar nama-nama itu sebagai bahan obat yang amat terkenal sekaligus langka. Xiaoyan juga melihat 3 bulatan merah di peta alam pil, dan ketika Xiaoyan sedang memikirkan apa arti lingkaran tersebut, gelombang terdistorsi sekali lagi muncul sebelum berubah menjadi lebih dari selusin sosok manusia yang bergegas muncul di atas daratan terpencil. Selusin sosok manusia dan seorang pria besar berjubah alkemis yang membawa sebatang baja panjang berukuran 10 kaki di pundaknya. Ketika itu si pria besar tampak bertarung dengan seekor piton kuning raksasa untuk mendapatkan ramuan langka yang disebut sebagai Rehmania Glutinosatana. Rehmania Glutinosa ini memang benda yang sangat langka, namun selusin alkemis itu tampak tidak ingin menyinggung si pria besar dan memilih untuk pergi meskipun tahu betapa harganya Rehmania Glutinosa. Ini susah tuh nyebutnya ya. Nah, di sisi lain meskipun barang itu sangat berharga, Xiaoyan justru lebih tertarik pada sesuatu yang berada lebih dalam di bawah tanah, di mana benda yang berada di bawah tanah inilah yang memungkinkan bahan obat langka bisa tumbuh dengan sehat. Tangan Xiaoyan meringkuk menjadi bentuk cakar sebelum dengan cepat mencapai jauh ke dalam lubang, membuat tanah lunak dari lubang dalam akhirnya mengeluarkan suara teredam dan memunculkan sebuah batu giok seputih salju yang disebut sebagai giok induk inti atau permata misterius yang terbentuk dari aglomerasi kekuatan tanah selama bertahun-tahun. Xiaoyan menyunggingkan senyuman gembira ketika melihat benda itu karena giok induk inti sama berharganya dengan biji teratai hijau yang dia temukan bersama dengan api inti teratai hijau. Tidak hanya itu, keberuntungan Xiaoyan seolah tidak ada habisnya ketika setelah menemukan giok inti induk, Xiaoyan juga mendapatkan inti sumsum jiwa yang jauh lebih langka lagi. Xiaoyan dengan lembut menepuk cincin penyimpanannya dan berpikir jika perjalanannya di alam pil benar-benar penuh keberuntungan sampai menemukan 3 benda langka luar biasa secara berturut-turut seperti ini. Nah, tapi setelah Xiaoyan merasa beruntung inilah masalah mulai berdatangan, di mana sepersekian detik setelah mendapatkan inti sumsum jiwa, muncul seorang pria tua berjubah kuning bernama Huang Yi yang memalak Xiaoyan dan meminta tuan muda ketiga keluarga Xiao itu untuk menyerahkan separuh inti sumsum jiwanya. Xiaoyan hanya tersenyum dingin melihat bapak-bapak entah dari mana ini datang memalaknya sebelum melambaikan tangan dan memerintahkan Ujang untuk ngasih paham kepada Huang Yi. Wajah tersenyum dari Huang Yi auto berubah suram saat melihat Xiaoyan memiliki boneka yang sebegitu kuatnya. Tinju Ujang menari menciptakan tekanan angin kuat yang menyebabkan tubuh Huang Yi tidak bisa tetap stabil dan memaksa alkemis tua itu untuk meledakkan doki merah dari tubuhnya. Namun tanpa memberikan banyak wajah kepada Huang Yi,
Ujang yang memang saat ini memiliki kekuatan setara Dozong bintang 9 mampu dengan mudah menggempur Huang Yi yang hanya seorang Dozong bintang 7. Karena itulah Huang Yi tidak mau berlama-lama lagi di sana dan meminta maaf kepada Xiaoyan atas keserakahannya sebelum kemudian melarikan diri. Namun Xiaoyan tentu tidak akan membiarkan pembegal ulung seperti Huang Yi pergi begitu saja dan berkedip menghilang sebelum muncul di hadapan alkemis tua itu hingga membuat Huang Yi berdecih kesal. Meskipun begitu dia jelas bukanlah tandingan Ujang dan tidak ada hal lain yang bisa Huang Yi lakukan kecuali memecahkan batu spasialnya sambil memperingatkan Xiaoyan jika dia akan menunggu pemuda itu di kota pil suci untuk memberikan pelajaran setelah pertemuan pil berakhir. Huang Yi juga sempat menanyakan nama Xiaoyan jika memang bocil FF ini cukup berani untuk meninggalkan nama, namun auto melongo dan menahan tubuhnya yang membeku setelah Xiaoyan menyebutkan nama dari seorang sosok viral yang telah memenangkan pertandingan melawan lembah sungai es. Xiaoyan tersenyum ketika dengan jelas melihat ekspresi penyesalan Huang Yi sesaat sebelum dia menghilang, baru kemudian menarik kembali Ujang dan melanjutkan perjalanan untuk menemukan bahan-bahan obat yang dia perlukan. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia paling tidak membutuhkan 1 hari 1 malam untuk melintasi alam pil dan hanya dalam waktu singkat tiba di dekat pegunungan 10.000 obat yang memiliki tanda lingkaran merah di peta. Xiaoyan juga bertemu dengan banyak peserta lain selama perjalanan, namun seperti tahu jika Kang Pak Boy ini bukanlah orang sembarangan, peserta lain juga tidak ada yang berani mengambil resiko untuk mengganggu Xiaoyan. Tanpa orang-orang ini menghalanginya, perjalanan Xiaoyan sangat damai hingga akhirnya sampai di sebuah pegunungan yang dipenuhi kabut tebal. Namun begitu Xiaoyan melewati kabut tebal, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu tidak bisa menahan keterkejutan setelah melihat lautan manusia di tengah bukit, termasuk salah satunya Song Qing. Xiaoyan menduga kalau ada Song Qing pastilah ada Cao Ying di sana, dan benar saja perkiraan Xiaoyan. Matanya berhenti di atas batu hijau ketika melihat sang jenius klan Cao yang begitu mempesona dikerumuni oleh puluhan alkemis lain seperti gula di antara semut-semut. Song Qing berdiri di atas batu besar itu memberitahu semua orang bahwa ada banyak binatang iblis berbahaya peringkat 7 bahkan 8 di pegunungan 10.000 obat, dan para binatang buas ini telah menggunakan metode khusus untuk mengangkut banyak harta alam di sekitar pegunungan ke dalam goanya. Kerumunan auto ribut mendengar informasi Song Qing, bahkan Xiaoyan pun tidak bisa menahan perubahan ekspresinya saat mengetahui ada binatang iblis peringkat 8 di pegunungan ini. Karena terlalu berbahayanya binatang-binatang iblis inilah, Song Qing akhirnya mengajak semua orang untuk bekerja sama dan siapapun yang melanggar perjanjian akan dilibas secara beramai-ramai. Song Qing tersenyum senang ketika melihat banyak orang yang setuju dengan rencana kerjasamanya sebelum menoleh dan memandangi wajah cantik Cao Ying yang tampak malas. Xiaoyan sendiri tidak merasa tertarik dengan kampanye Song Qing, malah dia berpikir jika nantinya kelompok Song Qing merepotkan diri untuk memblokir binatang iblis pegunungan 10.000 obat, dia mungkin bisa nyelip-nyelip tipis di antara kekacauan dan mengambil keuntungan. Xiaoyan tersenyum senang menyadari betapa top chair otaknya dan baru saja akan berbalik ketika suara angin kencang tiba-tiba bergema di kejauhan. Beberapa sosok bergegas muncul di mana pemimpin dari kelompok baru ini tidak lain adalah orang yang paling dia targetkan di alam pil, alias sang tuan muda sekte Suan mendalam, Chen Xian. Xiaoyan hanya bisa melihat betapa tingginya posisi Chen Xian di sekte Suan mendalam, karena bahkan sampai di alam pil pun dia masih diikuti dan dijaga oleh 2 ahli Dozong bintang 9 yang dulu juga mengikutinya di pameran datang alkemis. Chen Xian menyapukan matanya setelah mendarat di pegunungan sebelum berhenti pada sosok Xiaoyan dan menatapnya dengan pandangan penuh ejekan. Xiaoyan tersenyum dingin saat bertanya apakah hanya 2 Dozong bintang 9 ini yang menjadi pendukungnya, karena menurut Xiaoyan jumlah itu sama sekali tidak cukup untuk melawannya. Ekspresi Chen Xian menjadi dingin saat mendengar ungkapan percaya diri Xiaoyan sebelum tersenyum garang ketika mengkode kedua penjaganya untuk maju dan ngasih cowok sok yes ini pelajaran.
Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melirik kedua pria itu dengan tatapan acuh tak acuh sebelum menyipitkan mata dan memunculkan nyala api giok di sekitar jari-jarinya. Namun belum sampai Xiaoyan mulai baku hantam dengan dua pelindung Chen Xian, tawa tiba-tiba ditransmisikan ketika semua orang mengalihkan perhatian mereka kepada Song Qing dan Cao Ying yang perlahan melangkah maju dan menanyakan ada masalah apa di antara Xiaoyan dan Chen Xian. Xiaoyan hanya mendengus ketika menyebut Chen Xian sebagai badut yang melompat-lompat dan membuat tuan muda sekte Xuan mendalam itu sekali lagi tersulut emosinya. Namun tidak membiarkan Xiaoyan dan Chen Xian bertikai lagi, Cao Ying mengingatkan jika begitu banyak bahaya di pegunungan 10.000 obat ini dan meminta kedua pemuda itu untuk mengesampingkan dulu pertentangan mereka dan bergandengan tangan dalam menyelesaikan tugas di alam pil lebih dulu. Chen Xian sedikit mengerinyitkan alisnya setelah melihat Cao Ying ikut nimbrung sebelum ragu-ragu sejenak dan akhirnya menyetujui saran Cao Ying. Namun Xiaoyan sama sekali tidak bergeming, bahkan setelah Cao Ying membuka mulutnya dan menolak dengan tegas tawaran dua jenius muda itu untuk bekerja sama. Ekspresi Song Qing berubah muram mendengar penolakan Xiaoyan dan tanpa sadar berteriak dengan suara yang dalam ketika dia melihat Xiaoyan berbalik dan pergi, mengingatkan pemuda itu kalau dia tidak akan bisa menghabisi seekor binatang iblis selepel elit dozun seorang diri. Cao Ying juga tampak terkejut melihat respon Xiaoyan atas tawaran kerjasamanya, sementara Chen Xian langsung sibuk mengompori Song Qing dan mengajak jenius muda alkemis itu untuk menyerang Xiaoyan saja daripada menjadi ancaman di kemudian hari. Mendengar ini mata Song Qing menjadi dingin dan berhubung Xiaoyan tidak memberinya wajah di depan Cao Ying, maka Song Qing pun tidak keberatan untuk memberi pemuda itu sedikit pelajaran. Dia melihat punggung Xiaoyan sebelum mengangguk dengan lembut dan pada saat yang sama dua bodyguard Chen Xian berubah menjadi dua garis cahaya yang melesat untuk mengikuti Xiaoyan. Angin tajam di tangan mereka seperti pisau saat dengan kejam menebas leher Xiaoyan di hadapan semua orang. Namun darah segar yang diharapkan tidak muncul saat pisaunya mendarat, justru pisau itu hanya menebas ketiadaan. Ketika itulah dua bodyguard langsung berteriak panik memperingatkan Chen Xian untuk berhati-hati karena mereka tahu Xiaoyan diam-diam telah bergerak menuju tuan mudanya. Sayang peringatan datang lebih terlambat karena hanya dalam sepersekian detik angin panas muncul di belakang punggung Chen Xian sebelum kemudian sebuah tinju api menabrak kipas logam di tangan Chen Xian dengan keras hingga menyebabkan tubuhnya terhempas ke belakang dan bergesekan dengan tanah sebelum membentuk selokan yang sangat tajam. Chen Xian menstabilkan tubuhnya dengan ekspresi pucat saat seteguk darah segar diludahkan dari tubuhnya, membuat orang-orang di seluruh bukit menjadi tercengang, tidak menyangka Xiaoyan berani melakukan tipuan, menghindari dua tetua dan menyerang Chen Xian dengan begitu mudahnya. Song Qing dan Cao Ying juga turut menunjukkan keterkejutan melihat bagaimana Xiaoyan yang sebenar-benarnya di tingkat yang sama dengan Chen Xian dalam kultivasi mampu menghempaskan pemuda itu dengan begitu mudahnya. Sekarang kedua jenius itu tahu dengan tidak hanya kekuatan spiritual yang besar, Xiaoyan juga memiliki basis dan pengalaman bertarung luar biasa yang memungkinkannya menantang lembah sungai es beberapa waktu yang lalu. Chen Xian meradang ketika memerintahkan seorang tetuanya untuk menyerang Xiaoyan lagi, sementara satu penjaganya jaga-jaga kalau Xiaoyan menyelinap untuk kedua kalinya. Chen Xian yang jaraknya tidak jauh berteriak tidak sabar melihat satu bodyguardnya diam berlama-lama mengamati Xiaoyan dengan ragu, membuat orang tua itu hanya bisa mendesah pelan sebelum mengepalkan tangannya dan menarik keluar pisau besar sepanjang 5 kaki untuk ditebaskan ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat dia melihat serangan tajam bodyguard Chen Xian hanya mengeluarkan cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan berkedip menghilang sehingga serangan bodyguard Chen Xian hanya menubruk tanah pegunungan. Orang tua itu berdecih pelan ketika pedangnya meleset, di mana kecepatan Xiaoyan benar-benar membuatnya pusing dan semakin pusing ketika melihat penguasa hitam raksasa tiba-tiba muncul dan memblokir pedang panjangnya dengan sangat mudah.
Orang tua itu meminta Shoyan untuk berhenti kabur karena pemuda itu hanyalah kerucil bintang 4 dozong dan perbedaan 5 bintang adalah sesuatu yang besar bagaimanapun orang mengatakannya. Namun mata si bodyguard perlahan berdelik saat Shoyan benar-benar menampakkan diri. Namun tidak muncul dia melainkan merapal sebuah teknik mempesona yang tidak lain merupakan aktivasi perubahan 3 api misterius. Perubahan 3 api misterius seperti biasa menyebabkan lonjakan energi luar biasa di tubuh Shoyan sebelum tanpa ragu sama sekali merangsek ke arah Chen Xian. Bodyguard yang di sisi Chen Xian segera waspada melihat Shoyan menyerang, namun bukannya Shoyan. Sosok berwarna perak yang tidak lain adalah si Ujang sudah muncul lebih dulu dan menggempurnya dengan begitu kencang. Wajah ganas Chen Xian akhirnya berubah panik saat melihat panah tua yang melindunginya ditahan oleh Ujang dan buru-buru menginjak tanah untuk melarikan diri. Tapi apalah yang bisa dilakukan Chen Xian untuk menandingi kecepatan Shoyan? Apalagi sekarang sang tua muda ketiga keluarga Shou sudah menggunakan perubahan 3 api misteriusnya. Oleh karena itulah setelah Chen Xian baru saja mengambil langkah keduanya, ruang di depannya terdistorsi sebelum memunculkan sosok Shoyan dengan senyuman dingin. Ekspresi wajah Chen Xian auto ketar-ketir melihat wajah Shoyan dipenuhi dengan niat membunuh dan buru-buru mengaglomerasikan pedang api untuk bertabrakan dengan tinju Shoyan. Namun kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dari telapak tangan Shoyan seperti banjir hingga membuat pertahanan Doki dalam tubuh Chen Xian hancur dan dipaksa meludahkan seteguk darah sebelum tubuhnya terbang menabrak batu gunung yang sangat besar. Ekspresi Song King suram melihat bagaimana Chen Xian yang memiliki sedikit pengalaman dan persahabatan dengannya digeprek sedemikian rupa, sementara Cao Ying justru menunjukkan tatapan mata kegirangan seolah menunjukkan ketertarikan kepada Kang Pak Bo yang semakin dan semakin besar. Para bodyguard Chen Xian auto kalang kabut melihat Shoyan sepertinya benar-benar berniat menghabisi Chen Xian dan mengingatkan jika Sekte Suan mendalam tidak akan tinggal diam kalau Shoyan merealisasikan rencananya. Shoyan sih bertingkah seolah dia tidak mendengar lolongan itu dan terus terfokus lurus ke arah Chen Xian yang sudah babak belur. Bagaimanapun jika Suan Kongzi tidak ikut campur malam itu, kemungkinan Shoyan tidak punya pilihan selain menggunakan teratai api pemusnahan untuk menghadapi Mugu, di mana hal ini tidak akan terjadi kalau bukan karena si kampret Chen Xian. Kekejaman di mata Chen Xian segera digantikan oleh kepanikan saat melihat Shoyan bergegas ke arahnya dengan niat membunuh dan sekali lagi memperingatkan Shoyan tentang pembalasan Sekte Suan mendalam kalau dia benar-benar terbunuh. Namun penyesalan memang datang belakangan karena kalau di depan namanya itu pendaftaran. Di mana Chen Xian bahkan tidak sempat memohon untuk kehidupannya ketika ekspresi ganas muncul di wajah Shoyan ketika penguasa hitam Suan diayunkan keras-keras seolah memang ditunjukkan untuk mengambil nyawa Chen Xian, sampai dengan sebuah perisai api lumpur muncul di hadapan Shoyan dan bertabrakan dengan penggaris besar Shoyan. Orang bisa melihat pelindung tanah berguncang dengan keras saat penguasa berat itu jatuh. Pasir melesat ke segala arah, namun harus diakui jika perisai tanah ini memang telah memperlambat penguasa hitam dan membuat ekspresi Shoyan sedikit tenggelam. Ketika itulah Shoyan menyipitkan matanya membuat penguasa hitam bergetar dan mentransmisikan kekuatan tersembunyi yang menembus perisai tanah sebelum akhirnya menghantam perut bagian bawah Chen Xian dengan begitu keras. Shoyan belum sempat memastikan apakah Chen Xian menerima penghakiman dari kekuatan tersembunyinya atau tidak karena tetua Suan mendalam sudah sampai lagi ke hadapannya dan segera melayangkan tinju yang sangat kuat hingga memaksa Shoyan melompat mundur. Kaki Shoyan menginjak udara kosong sebelum menstabilkan tubuhnya ketika menatap Song King dengan tatapan tajam karena orang yang menciptakan perisai tanah untuk menghentikan Shoyan membunuh Chen Xian adalah tetua termuda menara pil tersebut. Song King tidak menunjukkan banyak ketakutan saat melihat mata Shoyan yang gelap sebelum meminta Shoyan untuk menghentikan permusuhannya sementara waktu setidaknya sampai mereka menyelesaikan tugas di pegunungan 10.000 obat atau aliansi yang telah mereka bentuk ini harus mengungkapkan permusuhan kepada Shoyan.
Shoyan tertawa saat mendengar permintaan Song King dan bertanya apakah hal itu mengartikan jika Chen Xian saja yang diperbolehkan untuk membunuh, sementara dia harus menunggu dan terus menunggu. Lagi pula Song King lebih baik berhenti mengungkapkan omong kosong karena tidak ada satu orang pun di antara aliansi yang dia dirikan itu berniat memusuhi Shoyan. Jadi ya, kalau Song King terus bersikap tidak masuk akal, Shoyan sih tidak masalah sama sekali untuk menemani tetua muda Menarapil itu untuk melakukan beberapa pertukaran. Song King hanya bisa menyapukan matanya ke sekeliling dengan suram dan benar-benar melihat tak ada satupun dari alkemis dalam aliansi mengungkapkan permusuhan kepada Shoyan karena kata-kata Song King yang sok yes. Song King berusaha keras mengatur ekspresinya ketika berkata bahwa alkemis tidak bertarung dengan otot dan jika Shoyan memang ingin bersaing dengannya, maka Song King akan menunggu pemuda anta beranta itu di babak final pertemuan pil. Sementara Shoyan bercekcok dengan Song King, tetua Sekte Suan mendalam melakukan beberapa pemeriksaan kepada Chen Xian dan dibuat meradang setelah mengetahui jika Shoyan telah menghancurkan nadi pemimpin sekte muda mereka. Perlu diketahui bahwa nadi adalah jalur penyaluran doki terpenting di dalam tubuh seseorang dan apabila terjadi kerusakan pada nadi seseorang, maka hal itu bisa dengan mudah mengakibatkan seseorang menjadi onggokan sampah tak berguna. Shoyan di udara tetap tanpa ekspresi, tidak menunjukkan tanda-tanda terpengaruh sama sekali oleh raungan marah tetua Sekte Suan mendalam. Ketika itulah Cao Ying akhirnya melangkah maju menginterupsi suasana dan mengatakan jika kerusakan nadi bukannya tidak bisa disembuhkan dan Sekte Suan bisa meminta bantuan pada Menara Pil setelah pertemuan Pil berakhir. Terlepas dari apa yang terjadi, hal terpenting saat ini adalah mendapatkan item yang ditugaskan pada mereka dan menanyakan kesediaan Shoyan untuk bergabung dengan aliansi sekali lagi. Mata Shoyan menyapu keindahan yang mempesona di hadapannya sebelum akhirnya melenggang dan menolak tawaran dari Cao Ying untuk kesekian kalinya. Baru setelah itu, Shoyan tidak mau tinggal berlama-lama lagi dan pamit undur diri untuk mulai mencari bahan obat yang dia perlukan. Shoyan melambaikan tangannya untuk menarik kembali ujang ke cincin penyimpanannya, baru setelahnya bergegas menuju pegunungan 10.000 obat di hadapan tatapan tajam kedua tetua Sekte Suan yang jelas tidak akan melepaskannya begitu saja. Namun dibanding dua tetua Sekte Suan itu, ada sosok di balik kegelapan yang juga tengah mengamati Shoyan lamar-lamar, di mana sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah sang sesepuh terhormat Aula Jiwa Mugu. Waduh, ternyata Mugu juga berada di alam pil nih guys. Apakah artinya si Antek Dajjal itu juga mengikuti pertemuan pil sebagai peserta dan akan melakukan hal jahat kepada Shoyan? Dan kalau menjadi peserta, apakah Shoyan dapat mengalahkannya selaku mantan saudara seperguruan Abah Yolo? Aduh, makin bikin penasaran ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys ya.